Kalau kita lihat sampai sekarang ini di negeri-negeri kapitalis sendiri, bahkan negeri yang paling demokratis, tahun 2020 itu masih bermasalah terkait dengan ini diskriminasi bahkan rasisme, sehingga muncul kerusuhan besar kemarin di bulan Juni tahun 2020 persoalan warna kulit, padahal warna kulit ini tidak menjadi persoalan semestinya, karena mereka tidaklah memilih ketika lahir ini mau dilahirkan hitam kah, putih, merah dan sebagainya. Ini masalah qadha yang mestinya itu diterima, tidak jadi penentu ini lebih baik atau tidak. 2020 masih bermasalah. Ada tulisan itu 10 negara paling rasis di dunia. Amerika nomor 1 menyusul Ukraina yang sekarang sedang perang dengan si Rusia, kemudian Israel nomor 3, nomor 4 itu Myanmar, Saudi katanya nomor 8. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu, awal-awal membangun peradaban Islam, sistem Islam, tahun 630 Masehi, itu yang mendapat kehormatan untuk naik di atas Ka'bah, mengumandangkan azan, itu tidak dilihat warna kulitnya harus warna putih, tidak. Justru Bilal, orang Ethiopia, bekas budak, ya. Sehingga Islam itu telah sebetulnya berhasil menghilangkan rasisme, diskriminasi yang oleh orang-orang barat yang katanya maju modern itu masih menjadi persoalan hingga hari ini, ya. Termasuk di negara yang bertetangga dengan Indonesia, di Australia. Bahkan warga Australia sendiri, warga negaranya itu mengakui itu. Banyak hal-hal rasis di sana. Ya, mudah-mudahan tidak menular ke Indonesia. Ya, walaupun ya kita bisa lihat sendiri, ya, kadang bukan hanya kaitannya dengan ras sih sekarang, kaitannya dengan ini afiliasi politik. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di kitab Muqaddimatud Dustur, pasal 5 dan 6, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, jami'ul ladzina yahmiluna tabi'iyatal islamiyyata, seluruh orang yang dia berkewarganegaraan Islam, seluruh rakyat, yatamatta'una bil huquqi wal wajibati syar'iyyah, mereka itu berhak mendapatkan haknya, ya, dan juga kewajiban yang syar'i sama kedudukannya. Kemudian la yajuzu, ini di pasal 6, la yajuzu lid-daulati ayyakuna ladaiha ayyutamyizin, tidak boleh bagi negara itu ada padanya pembedaan manapun, pembedaan apapun, diskriminasi apapun, baina afradir ra'iyah, antara individu-individu rakyat, fi nahiyatil hukmi awil qada'i aw ri'ayatis syu'un, dalam aspek hukum, pemerintahan, peradilan, ya, mestinya semua rakyat, tidak pandang dia muslim atau tidak, warna kulitnya apa, itu akan sama di depan, di hadapan negara. Ini negara dalam kaum muslimin yang namanya khilafah itu ya begitu mestinya. Awil qadha atau peradilan, atau dalam pengurusan, ya, pengaturan urusan-urusan kemasyarakatan, au masyakala dzalik, atau yang semisal dengan itu. Jadi tidak dibedakan lagi, tidak perlu khawatir non muslim itu nanti jadi tertindas, tidak. Justru mereka itu akan insya Allah lebih baik nasibnya dari warga kulit hitam di Amerika. Bal yajibu antanzura lil jami'i nazratan wahidah. Bahkan wajib negara itu memandang keseluruhan rakyat dengan satu pandangan, bighaddin nadhari anil unsur, tanpa memandang ras, awid din atau agama, awil laun atau warna kulit, aw ghairi dzalik atau yang selain itu. Jadi ini pasal tentang hak dan kewajiban warga negara dari sisi hukum, peradilan, dan pengaturan urusan rakyat itu sama, muslim, non muslim, warna kulitnya apapun. Dan ini bukan semata-mata pendapatnya atau karangan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tetapi ini adalah diambil dari dalil-dalil yang
ada bertebaran di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah dalil dari hadis riwayat Imam Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin au sariyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau itu menugaskan pimpinan pasukan, ya, au sariyah atau sariyah itu jadi jais itu lebih besar, kalau sariyah itu ukuran atau personelnya lebih sedikit. Ausahu fi khassatihi bitaqwallah. Maka Rasulullah berwasiat kepada pemimpin pasukan secara khusus untuk bertakwa kepada Allah. Ini pesan khusus Rasulullah. Wa ma ma'ahu minal muslimina khairan. Dan siapa yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan wasiat yang baik. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Kalian berangkatlah berperang. Bismillah, dengan nama Allah, yakni kalian ini membawa misi, membawa nama, misinya Allah subhanahu wa ta'ala, fisabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah ta'ala. Ughzu wala taghullu, berperanglah kalian wala taghullu. Makna taghullu ay la takhunu fil ghanimah, yakni jangan kalian berkhianat dalam urusan rampasan perang. Padahal dalam suasana peperangan itu sebetulnya dapat harta musuh itu paling mudah untuk korupsi sebetulnya. Tapi ini dalam Islam tidak dilakukan. Bahkan korupsi sebesar handuk sekalipun, ya mantel itu sudah cukup menyalakan api neraka bagi orang yang melakukan korupsi dari rampasan perang. Istilahnya ghulul. Wala taqdiru, jangan kalian taqdiru, maknanya tangqudul ahda, kalian mengkhianati perjanjian. Berjanji damai dengan musuh ternyata sebagai strategi untuk kemudian menyerang musuh saat lengah. Nah, nggak boleh begitu. Wala tamsulu, jangan kalian memotong mayat, ya, biqat'il unuf wal adhan. Misalnya dengan memotong ini telinga dan hidung dan sebagainya. Sudah orang musuh mati masih dicacah-cacah, nah tidak boleh. Wala taqtulu walidan, jangan kalian itu membunuh anak-anak yang tidak ikut berperang. Jadi kalau anak-anaknya ikut berperang, ya ini musuh ketemu musuh, jangan dibunuh, ya, kecuali kalau ikut tadi menyerang. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika engkau bertemu musuh engkau dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin, maka seru mereka, ajak mereka kepada satu dari tiga hal. Tawarkan tiga hal. Jadi misi Islam itu bukan untuk menghancurkan, ini nawarkan tiga hal. Fa'ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Mana saja yang mereka itu siapa saja ya yang mereka itu menerima seruan engkau itu, terima mereka, jangan diserang, tahan serangan, jangan diserang. Jadi tidak harus berperang, tidak harus. Tsumma da'uhum ilal Islam. Yang pertama ini apa? Ajak mereka itu kepada Islam. Ya. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum, maka siapa yang mau menerima Islam, terima mereka dan tahan kalian dari menyerang mereka. Ini pilihan awal memang, sehingga banyak orang itu sebelum didatangi pasukan sudah masuk Islam duluan. Dakwah begitu. Kemudian Rasulullah lanjutkan, tsumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kemudian seru mereka untuk berpindah dari negeri mereka kepada negeri kaum muhajirin. Jadi kalau mereka itu negaranya misalnya datang ke Persia, ya, ternyata rakyat di sana diseru mau masuk Islam, penguasanya ndak mau, prajuritnya ndak mau. Nah, yang Islam ini diajak mereka untuk pindah ke negeri kaum muhajirin. Nah, ini dasar pembahasan mana darul Islam, mana darul kufur, yakni ke dar al-Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik, beritahu mereka sesungguhnya mereka jika melakukan yang demikian itu, yakni mau pindah,
pindah dari kewarganegaraan Darul Kufr kepada Dar al-Muhajirin ini, yakni Dar al-Islam, falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Maka mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muhajirin, hak rakyat, warga negara, dan mereka punya kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muhajirin. Jadi hak dan kewajibannya sama. Fa'in abau, kalau mereka tidak mau, sudah masuk Islam tapi tidak mau pindah, ayyatahawwalu minha, yakni nggak mau berpindah dari negeri mereka, fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Beritahu mereka bahwasanya mereka itu seperti orang-orang pedalaman dari kaum muslimin, yajri alaihim hukmullah alladzi yajri alal mu'minin. Berlaku atas mereka hukum Allah, sebagaimana berlaku kepada orang beriman. Jadi tinggal di Darul Kufr atau di Dar al-Islam, di negeri manapun kaum muslimin itu tinggal, berlaku hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang halal di Dar al-Islam, ya halal di Dar al-Kufr. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ada catatan di sini, kata Rasulullah, wala yakunu lahum fil ghanimati fil wal fai'i syai'un. Tetapi mereka enggak punya hak sebagaimana kaum muslimin, sebagaimana rakyat, yakni dalam hal ghanimah dan fai', illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin, ya. Dan seterusnya ini. Tapi poinnya di sini yang saya kasih warna ini menunjukkan bahwasanya orang itu berbeda posisinya itu, ya, ketika mereka mau pindah atau tidak. Nah, ini yang kemudian jadi pasal, yakni mana yang warga negara, mana yang tidak. Nah, Musannif mengatakan fahadzal hadis sharihun bi anna man la yatahawwal ila daril Islam. Hadis ini secara jelas, ya, menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak mau pindah kepada Dar al-Islam, kepada negeri kaum muslimin, ya, wa yahmilu tabi'iyyatad daulah, dan mengemban atau mendapatkan kewarganegaraan, fa innahu la yamliku huquqar ra'awiyah, maka sungguhnya dia tidak memiliki hak-hak rakyat, hatta laukana musliman, bahkan seandainya mereka muslim sekalipun. Jadi kaum muslimin yang tinggal bukan di wilayah kaum muslimin tidak punya hak dan kewajiban sebagaimana kaum muslimin terkait dengan hukum-hukum peradilan dan sebagainya. Hak rakyat tidak dapat dia, tapi kewajiban kepada Allah tetap. Faqad da'ahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyadkhulu tahta sultanil Islam hatta yakunu lahum malil muslimin wa alaihim ma alaihim. Maka Rasulullah menyeru kepada mereka agar mereka masuk di bawah kekuasaan Islam, yakni pindah menjadi warga negara, hingga mereka punya hak dan kewajiban yang sama sebagaimana kaum muslimin yang lain. Ya, ini yang saya kasih warna merah tadi, yakni summa du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian seru mereka, ajak mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri kaum muslimin, dan beritahu kalau mereka lakukan itu maka kewajiban dan haknya itu sama dengan kaum muhajirin. Fahadza nassun, ini adalah nas, ya. Yashtaritu tahawula liyakuna lahum ma'lana wa alaihim ma'alaina. Yang di situ nas itu mensyaratkan adanya berpindah agar bagi mereka itu haknya seperti hak kita dan kewajibannya seperti kewajiban kita. Ai litashmulahum al-ahkam. Ai yakni agar, ya, hukum-hukum itu mencakup mereka, yakni hukum-hukum terkait rakyat itu. Nah, mafhum hadis ini, ya, illam yatahawwalu la yakunu lahum malil muhajirin. Maknanya adalah kalau mereka tidak mau pindah, maka mereka nggak punya hak sebagaimana kaum muhajirin, yakni, ya, tidak punya hak sebagaimana rakyat di Dar al-Islam. Nah, ini hadis menjelaskan perbedaan hukum antara warga negara dan tidak. Nah, yang kadang sekarang ini cuma dilihat itu, tapi konteksnya ke Darul Kufr atau negeri sekuler, sehingga ini yang ada muwatin aja sudah, warga negara. Betul, itu ada memang hukum fikih tentang warga negara, mana yang warga negara, mana yang tidak. Warga negara diperlakukan sama dari sisi hukum, pemerintahan, ekonomi, dan hal-hal publik lainnya.
itu betul ya, dari sisi warga negara atau tidak ya. Yang jadi masalah yang dalam sistem Islam itu agama itu tetap ya, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, itu sesuatu yang ada di dalam sistem Islam. Nah, ini penjelasan berikutnya tentang Darul Islam itu adalah yang diterapkan di dalamnya hukum-hukum Islam. Ya, jadi kalau dia pindah ke negeri Islam, negara Islam, diterapkan kepadanya hukum-hukum yang ada di negara Islam itu, sehingga dia menjadi orang yang mengemban kewarganegaraan Islam. Jadi kalau dia rela tinggal di mana masalahnya? Kalau dia memilih tinggal di Darul Kufur, ya dia tidak dapat hak sebagaimana warga negara Dar al-Islam. Kemudian hukum-hukum ini mencakup kafir dhimmi yang ada di Darul Islam, maka diberikan hak-hak kerakyatan, hak-hak rakyat yang mengemban kewarganegaraan tadi. Rakyat yang berkewarganegaraan Dar al-Islam, dia punya hak dan kewajiban yang sama dari sisi aspek hukum dan pemerintahan. Ini seperti itu. Ini dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika engkau menghukumi antar manusia, memerintah manusia, memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah engkau putuskan dengan adil. Juga firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum itu menjadikan engkau berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Juga terkait ahlul kitab, misalnya ini warga negara non muslim, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika engkau memutuskan, maka putuskan antara mereka, yakni orang-orang ahlul kitab itu dengan adil ya. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya non muslim pun itu mendapatkan yang sama hak-haknya ya. Adapun kewajiban atas kita itu juga terkait hukum-hukum ukubat itu sama. Jadi kalau tadi hukum pemerintahan, hukum ukubat juga sama. Jadi bukan berarti kalau muslim itu dipakai hukum pidana Islam, kalau non muslim dipakai hukum pidana Belanda misalnya, tidak begitu, sama. Faqad qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyan uqubatan ala qatlihi imra'ah. Ini ada riwayat ini dalam Sahih Bukhari ya, bahwasanya Rasulullah menetapkan hukuman bunuh sebagai ukubat atau sanksi kepada orang Yahudi yang dia membunuh seorang wanita. Jadi hukum kisos itu berlaku baik pelakunya itu muslim maupun non muslim. Sehingga kayak kasus Verdi Sambo kemarin itu mestinya ya hukum kisos berlaku. Ini kadang orang suka hukuman mati, tapi kemarin waktu kasus Verdi Sambo itu kita lihat netizen itu banyak yang mendukung. Jadi manusia itu nalurinya tidak bisa dibohongi ya. Hukum Islam ini lebih adil. Walaupun dalam hukum Islam juga pihak korban itu boleh memaafkan sehingga diganti diat itu boleh ya. Jadi Rasulullah pernah memutuskan hukuman mati bagi orang Yahudi yang membunuh seorang wanita. Kharajat jariyatun 'alaiha awdah bil Madinah. Seorang jariyah ya, perempuan telah keluar yang dia membawa perhiasan yakni di Madinah. Faramaha Yahudiyun bihajarin. Maka seorang Yahudi melemparnya dengan sebuah batu ya. Qala faji'a biha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biha ramqun. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanun qatalaka ya, farafa'at ra'saha fa'adaha 'alaiha qala fulanun qatalaki farafa'at ra'saha qala laha fis salitsah fulanun qatalaki fa khafadat ra'saha fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqatalahu bainal hajarain. Ini ceritanya wanita ini ya, setelah dilempar batu tadi oleh Yahudi itu didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sekarat
ya, hampir meninggal. Ditanya oleh Rasulullah SAW, akhirnya mengasih isyarat iya, itu loh yang bunuh, ya, yang melempar saya itu. Hingga akhirnya meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan, ya, menghukumi Yahudi yang membunuh wanita ini dihukum bunuh juga. Jadi tidak peduli dia apa agamanya, hukumannya sama, muslim kah, non muslim kah, melakukan pembunuhan, hukum kisos itu berlaku. Wa utiya lahu alaihi salatu wassalam bi rajulin wa imra'atin Yahudiyah ini qad zanaya farajamahuma. Juga ada riwayat, ya, ini riwayat Imam Bukhari, tentang hukuman perzinaan itu sama, ya, Muslim maupun Yahudi sama. Alhamdulillah. Jadi didatangkan kepada Rasulullah SAW lelaki dan wanita, keduanya Yahudi, yang telah berzina. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menjatuhkan hukum rajam kepada mereka berdua. Zina muhsan. Ini kalau membaca begini yang kadang agak ngeri, ya. Ini banyaknya sekarang kasus begini. Ya justru karena tidak diterapkan ini jadi banyak. Orang gampang sekali untuk berzina. Ya, kalau dibiarin ya nanti rusak. Di akhirat lebih bahaya lagi mereka itu. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ya. Kemudian juga ahlu zimmah itu punya kewajiban, ya, kewajiban kita untuk melindungi mereka. Ala man qatala nafsan muahidan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillah wala yurah raihatal jannah. Ingatlah siapa yang membunuh, ya, seorang kafir yang sudah ada perjanjian, ya, lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Zimmah di sini maknanya perjanjian, ya, yang dia dapat jaminan Allah dan Rasulnya, ada perjanjian, maka dia telah melobangi jaminan Allah itu, sehingga dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau katakan hasan sahih. Jadi ancaman siapa yang mengganggu non muslim, termasuk juga dari Rasulullah SAW, at'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukul ani. Ini riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Muslim maupun non muslim punya hak yang sama sebagai rakyat. Kalau lapar mestinya dijamin supaya kenyang. Orang sakit berhak dikunjungi, ya. Orang sengsara bisa diberikan jalan keluar. Ini kata Rasulullah SAW. Ini mencakup muslim maupun non muslim. Fala yajuzu ayyasula ayyutamyiz fir ri'ayah. Maka tidak boleh, ya, terjadi adanya diskriminasi apapun di dalam pengaturan rakyat itu, karena dalil-dalil yang umum ini tadi yang sudah kita bacakan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl fa huwa 'amun likullin nas muslimina, ya, wa ghairil muslimin. Ini dalil, kalau kalian memutuskan perkara antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Ini mencakup seluruh manusia, rakyat, ya, baik muslim maupun non muslim. Juga Rasul misalnya bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bukti itu wajib diberikan oleh orang yang menuduh, sementara sumpah itu harus diberikan bagi orang yang mengingkari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad sahih. Wa huwa amun yashmulul muslim wa ghairal muslim. Ini juga umum, mencakup muslim dan non muslim. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini yaq'udani baina yadayil hakam atau hakim. Rasulullah telah menetapkan bahwasanya dua orang yang bersengketa, mereka itu mesti didudukkan di depan mahkamah, di depan hakim. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Ini juga mencakup muslim maupun non muslim. Intinya dalil-dalil syariat itu begitu. Muslim non muslim dalam urusan publik, urusan hukum, pemerintahan, ya, peradilan, ekonomi itu diperlakukan sama. Ini tambahan, ya, bahwasanya mereka tidak boleh diganggu.
Ini di dalam Talhisul Habir Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan ya annahu man kana ala yahudiyyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha. Barang siapa yang tetap dalam keyahudian dan kenasraniannya, tidak dipaksa masuk Islam, maka sesungguhnya dia tidak diganggu karenanya. Tidak boleh dengan alasan agama diganggu. Termasuk juga ini orang-orang Majusi, penyembah api bahkan ya. Kata Rasulullah, perlakukan mereka sebagaimana perlakuan terhadap ahlul kitab. Nah, ahlul kitab yang ini ya. Tapi dibedakan terkait wanita tidak boleh kita nikahin, ya, sembelihan tidak boleh kita makan. Berikutnya terkait ekonomi yang tadi saya katakan, ya, hadis-hadis misalnya hadis ini ya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapa saja yang menghidupkan tanah ya, mati, tanah yang tidak ada yang punya, maka tanah itu menjadi milik dia. Ini berlaku umum. Nggak tahu masih ada nggak sekarang tanah tidak ada pemiliknya ini. Ya, kemudian juga ketika riba, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan anna man baya'a minkum birriba fala zimmatalah. Sungguhnya siapa di antara kalian yang bermuamalah dengan riba, maka tidak ada zimmah. Maksudnya tidak ada perjanjian ini mencakup mereka kehilangan kewarganegaraan kalau mereka melakukan riba. Padahal ini orang Nasrani Najran. Jadi hukum seperti ini ekonomi berlaku umum, muslim kah non muslim. Walaupun nanti ada hal-hal yang lebih khusus itu dibahas di pasal ke-7 ya. Dan terkait ekonomi jaminannya juga sama ya. Misalnya ada hadis ini, wa ayyuma ahlu arsah asbaha fihim ru'un ja'i faqad bari'at minhum zimmatullahi ta'ala. Penduduk mana saja yang pada pagi hari di tengah mereka ada orang lapar, maka jaminan Allah terlepas dari mereka. Ini ancaman kalau tidak boleh ada di satu wilayah negeri kaum muslimin orang yang lapar, tidak boleh ada. Ini dibahas lebih lanjut sebetulnya di dalam bahasan ekonomi nanti ya. Dan ini betul-betul dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan juga setelahnya ya, ada seorang pengemis ya. Kemudian ditanya oleh Khalifah Umar ya, untuk apa yang memaksa engkau ini Pak Tua untuk mengemis? Maka kata dia untuk membayar jizyah ya, pajak, bahasa kita pajak lah, untuk kebutuhan hidup, dan aku sudah tua tidak mampu bekerja lagi. Maka Khalifah Umar kemudian mengutus kepada penjaga Baitul Mal dan berkata kepada penjaga ini ya, undur hadza wa duraba'ah, perhatikan ini ya, orang ini dan yang seperti ini. Fa wallahi ma ansafnahu, demi Allah kita enggak berlaku adil. An akalna syabiyatahu thumma nakhdhuluhu indal haram. Kita memakan jizyah, masa mudanya kita makan, yakni hasil masa muda kerjanya kita ambil pajaknya, kemudian kita terlantarkan dia saat dia sudah tua. Tidak adil kita, hingga akhirnya diputuskan untuk orang Yahudi ini bagian dari Baitul Mal untuk menyokong kehidupan orang ini. Ini di dalam kitab Al-Kharaj. Nah, nanti di kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah itu ada pos-pos negara ini mestinya mengeluarkan harta itu untuk pos apa saja. Itu diatur oleh hukum syariat. Nah, yang kadang menjadi ini tudingan, ada jabatan tertentu yang tidak bisa diduduki kecuali oleh muslim. Apakah ini diskriminasi? Memang betul ya, untuk urusan al-hukam ya, kepala negara, kemudian wali ya, pemimpin daerah selevel gubernur itu disyaratkan muslim. Hukum syariatnya begitu. Ini kadang yang sering dicacat, ini berarti tidak adil ini. Apakah betul itu diskriminasi? Sebetulnya enggak. Karena memang hukum syariat begitu. Negara Islam, negara yang memakai hukum Islam ya hukumnya begitu. Tapi semua rakyat sebetulnya punya peluang untuk menjadi kepala negara. Asal syaratnya terpenuhi. Ya syaratnya salah satunya muslim. Penuhi aja kan bisa itu. Jadi ini bukan bentuk diskriminasi, tapi limitasi yang dalam sistem apapun ada. Ya, di negara tertentu misalnya untuk menjadi kepala negara disyaratkan harus warga negara Konoha asli. Maka orang yang bukan berkewarganegaraan itu tidak bisa menjadi kepala negara tersebut. Kan sama itu.
bahkan asli atau enggak itu kemudian nggak bisa diupayakan. Nah kalau ini Islam, Muslim itu bisa diupayakan. Non Muslim boleh, tapi penuhi dulu syaratnya. Sama seperti orang mau masuk SMA, syaratnya harus lulus SMP. Itu bukan diskriminasi, tapi limitasi. Kalau mau masuk SMA ya sudah, penuhi syaratnya. Dan mudah ya, daripada memenuhi harus ganti suku itu kan tidak bisa. Suku yang sudah menetap di sini aja kadang ya di kampanye negatifnya itu masih rasnya itu dilihat, sementara dalam Islam tidak dilihat itu. Dan limitasi dalam sistem Islam ini lebih longgar dan lebih memungkinkan untuk dicapai dibandingkan dalam sistem yang lain yang mensyaratkan harus dari ras tertentu, bangsa tertentu, itu kan tidak bisa dipenuhi karena ya tertutup. Orang sudah lahir dari bangsa X misalnya mau jadi bangsa Y kan tidak bisa. Tapi kalau Islam ini siapa saja bisa, mudah, tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua sering jadi tuduhan itu jizyah. Jizyah ini kan berarti diskriminasi, orang non Muslim suruh bayar jizyah. Sebetulnya kalau bicara yang dikeluarkan itu sama-sama harta, Muslim itu justru lebih banyak mengeluarkan harta daripada non-Muslim. Kenapa? Kalau jizyah itu hanya dipungut dari non-Muslim, syaratnya lelaki. Jadi wanita yang kaya pun nggak dikasih suruh bayar. Nggak. Yang kedua balik, anak-anak nggak kena. Dan yang berikutnya berakal, orang gila nggak kena. Jizyah itu begitu. Kemudian diambil dari orang yang mampu. Yang tidak mampu justru nafkahnya menjadi tanggung jawab negara. Kurang apa coba? Sekarang itu rakyat mampu atau enggak, lelaki balik atau enggak, itu semua kena jizyah. Jizyahnya ya pajak itu. Berulang-ulang ya, sudah beli motor kena pajak, nanti beli bensin segala macam ya, tiap tahun kena pajak lagi. Ganti onderdil kena pajak lagi, begitu dijual kena pajak lagi, balik nama kena pajak lagi ya. Itu kan dibandingkan jizyah ya tidak ada ininya. Harusnya non muslim itu senang untuk dengan sistem Islam. Sementara kaum muslimin itu malah ya kewajibannya lebih banyak. Kewajiban zakat misalnya, ini baik lelaki atau perempuan. Kalau jizyah itu cuma lelaki, zakat ini lelaki atau perempuan sama aja. Balik atau anak-anak sama aja. Kalau punya harta 1 nisab ya, sampai haul, anak-anak atau balik kena zakat. Berakal atau gila sama saja, hartanya kena zakat. Belum lagi nanti kena kewajiban berjihad dan seterusnya. Jadi sistem Islam ini lebih adil, bahkan lebih menguntungkan bagi non muslim sekalipun.